Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin memaparkan hasil diskusi dari kelompok 6, yaitu tentang sekolah dan interaksi sosial. Pengertian interaksi sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lain. Oleh karena itu, manusia harus berhubungan atau berinteraksi dengan manusia dan lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Interaksi sosial di masyarakat didasarkan dalam berbagai faktor, yaitu yang pertama, faktor imitasi menunjukkan pada sifat dan sikap manusia yang mudah meniru dan berperilaku sama dengan orang yang ditiru. Kedua, faktor sugesti merupakan yang ditujukan pada seseorang dalam memberikan pandangan-pandangannya atau kemampuannya kepada orang lain, yang kemudian diterima tanpa mempertimbangkan baik dan buruknya. Ketiga, identifikasi sebenarnya menuju pada sifat dan perilaku seseorang untuk mengidentifikasi dirinya dengan orang lain. Keempat, proses simpati merupakan sikap dan perasaan yang mendalam pada seseorang. Syarat-syarat interaksi sosial. Interaksi sosial tidak dapat terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat ini, yaitu yang pertama, kontak sosial adalah sebuah cara yang dilakukan seseorang dalam proses interaksi sosial. Kontak artinya sama-sama menyentuh, tetapi dalam interaksi sosial, kontak tidak selalu terjadi interaksi atau hubungan fisik, karena orang bisa berbicara melalui telepon, ponsel, maupun surat. Kedua, komunikasi menjadi satu di antara syarat interaksi sosial, karena dengan adanya komunikasi, pesan yang ingin kita sampaikan jadi tersampaikan. Secara harfiah, komunikasi adalah kegiatan paling menafsirkan perilaku, gerakan fisik pembicara atau sikap, dan perasaan-perasaan yang tersampaikan. Ciri-ciri interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelaku lebih dari satu orang. Hal ini karena interaksi membutuhkan aksi dan reaksi. Adanya komunikasi menggunakan simbol-simbol tertentu. Simbol yang paling umum digunakan atau berkomunikasi adalah bahasa. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah simbol yang disampaikan harus dipahami oleh pihak-pihak yang berkomunikasi agar komunikasi tersebut berjalan dengan lancar. 3. Dalam interaksi sosial juga ada dimensi waktu, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan tersebut dapat menentukan apakah interaksi akan mengarah kepada kerjasama atau pengaruh kepada pertentangan. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama, kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial di mana orang-orang atau kelompok bekerja sama dengan saling tolong-menolong. Kedua, akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri individu atau kelompok manusia yang saling bertentangan, kemudian mengatasi ketegangan. Ketiga, akulturasi adalah penerimaan unsur-unsur baru untuk menjadi suatu kebudayaan baru tanpa menghilangkan unsur-unsur yang lain. Keempat, asimilasi adalah usaha-usaha untuk meredakan perbedaan antara individu atau antar kelompok guna mencapai satu kesepakatan berdasarkan kepentingan dan tujuan bersama. Bentuk-bentuk interaksi sosial disosiatif. Yang pertama, kompetisi atau persaingan adalah bentuk interaksi sosial disosiatif di mana orang-orang atau kelompok-kelompok berlomba meraih keutuhan yang sama. Kedua, kontervensi adalah bentuk interaksi sosial disosiatif berupa sikap menantang dengan tersembunyi agar tidak adanya perselisihan atau konflik terbuka. Ketiga, konflik sosial atau pertikaian, yakni bentuk interaksi sosial disosiatif yang terjadi karena perbedaan paham dan kepentingan antar individu atau kelompok.
Itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.